Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofra Dilamonti SSI. Saya dari SMA Negeri 3 Tambusai Utara. Saya di sini selaku supervisor. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Sari SPD. Saya dari SD Negeri 014 Tambusai Utara. Saya bertindak sebagai coach. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Widyastuti SPD. Saya dari SMA Negeri 1 Tambusai Utara. Saya bertindak sebagai kuci. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Rokan Hulu. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Tahap 1, pra-supervisi. Assalamualaikum Ibu Maya. Waalaikumsalam Bu Dila. Selamat siang ya Bu. Selamat siang juga Bu Dila. Baik Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Dila. Baik Bu, saya sangat senang bertemu Ibu pada siang hari ini. Nah, di sini kita akan membicarakan tentang persiapan untuk kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, kemudian juga ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sebagai kegiatan pra-observasi sebelum itu Ibu laksanakan. Adapun tujuan dari percakapan ini adalah untuk merencanakan hal yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching ini. Dan saya juga akan menyampaikan rubrik penilaian pada kegiatan kita hari ini ya Bu. Baik Ibu Maya, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Dan bagaimana coachee merespon atau menanggapi dari pertanyaan coachnya? Dan harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Nah, apakah Ibu sudah siap? Siap Bu Dila. Baik Ibu, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu Dila, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah mendengarkan penuh dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan Bu? Iya, baik Bu Dila. Jadi saya di sini akan mengembangkan tentang mendengarkan penuh, di mana saya kadang-kadang kurang fokus Bu ketika mendengarkan sesuatu. Makanya saya ingin kompetensi itu saya kembangkan di sini dengan kita mendengarkan penuh apa yang disampaikan oleh coachee kita nantinya, maka saya akan dengan mudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk disampaikan oleh coachee tersebut. Baik Ibu, apa harapan Ibu pada kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan? Iya, baik Bu Dila, yang kegiatan yang akan saya lakukan harapannya pada coaching kali ini adalah saya akan mendalami pembelajaran di modul 2.3 ini tentang coaching, sehingga nantinya saya berharap bisa mempraktekkan atau mengaplikasikannya ke dalam kehidupan saya sehari-hari kepada rekan sejawat untuk melakukan praktek coaching tersebut. Nah Ibu, apa indikator ketercapaian yang akan Ibu harapkan? Baik Ibu, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini adalah saya ingin coachee mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri dan mengetahui langkah-langkah apa yang akan dilakukannya dalam menyelesaikan masalahnya. Baik Ibu, demikian untuk pra-observasi kita kali ini ya Bu ya. Apakah Ibu sudah siap? Siap Bu, insya Allah. Silakan Ibu melakukan coachingnya kepada coachee. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Tahap 2, supervisi.
Assalamualaikum Ibu Septi. Waalaikumsalam Bu Maya. Selamat siang Bu. Siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemarin saya mendapat WA dari Ibu. Katanya ada yang ingin Ibu bicarakan kepada saya. Nah, kebetulan pada siang hari ini saya punya waktu antara 10 sampai 30 menit. Kira apa yang ingin Ibu sampaikan? Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Nah, kemarin saya mau WA Ibu tuh sebenarnya saya ada masalah Bu, terkait dengan rekan sejawat saya yang kurang disiplin begitu di sekolah. Baik. Jadi tujuannya apa ini Bu? Nah, tujuan saya berbincang-bincang dengan Ibu supaya saya mendapatkan solusi teman-teman saya yang kurang disiplin tersebut, Ibu. Oh ya, baik Bu. Jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari sesi coaching kita kali ini? Oke, nah yang ingin saya dapatkan tentunya bagaimana supaya saya bisa membawa atau teman-teman saya tadi meningkatkan kedisiplinannya di sekolah gitu ya, misalnya pada tingkat kehadiran ya, kemudian datang tepat waktu di sekolah maupun di kelas gitu. Iya, baik. Jadi Ibu ingin meningkatkan kedisiplinan rekan sejawat Ibu ya. Apa sih pentingnya menurut Ibu? Itu Bu ya sangat penting sekali dong Bu ya, karena kedisiplinan itu adalah kunci terhadap keberlangsungan proses pembelajaran di sekolah. Oh iya Bu. Kalau begitu saya ingin bertanya ya Bu, posisi Ibu di sekolah ini sebagai apa ya? Baik, posisi saya di sekolah sebagai wakil kurikulum Bu. Oh ya, luar biasa sekali ya. Ibu menilai kalau antara rentang, saya kasih rentang misalnya 1 sampai 10, kira-kira rekan-rekan guru Ibu ini di posisi berapa ya Bu? Baik, menurut saya tingkat kedisiplinan teman-teman saya itu sekitar angka 6 sampai 7 Bu. 6 sampai 7 ya Bu ya. Seharusnya idealnya yang Ibu inginkan di angka berapa dong? Tentu yang idealnya karena ini adalah kedisiplinan dan merupakan kunci dari proses pembelajaran, tentunya angka 9 lah Bu. Oh ya, angka 9 ya idealnya ya. Nah, kalau begitu kalau Ibu menginginkan rekan-rekan sejawat Ibu di angka 9, Ibu sendiri gimana di angka berapa kira-kira? Insya Allah selama ini yang saya sudah lakukan itu saya sudah berada di angka 9 Ibu. Oh, di angka 9 ya, luar biasa sekali Ibu ya. Baik. Nah, apa yang ingin Ibu lakukan supaya rekan-rekan Ibu tadi dapat mendisiplinkan waktu mereka? Baik, nah selama ini yang sudah saya lakukan Ibu, saya memberikan contoh begitu ya, misalnya ketika bel berbunyi ya masuk kelas, dan saya ada jam tersebut saya langsung masuk ke kelasnya. Nah sebelumnya tentu saya akan mengajak Bapak Ibu guru tersebut, ayo Bapak Ibu kita masuk kelas. Nah itu yang baru saya lakukan Ibu. Iya, tapi sudah luar biasa sekali itu Bu ya. Selanjutnya apa yang bisa Ibu berikan sebagai contoh bagi mereka? Ya tentunya tadi sudah saya lakukan ketika saya masuk begitu ya, memang sesuai dengan waktu gitu ya, tepat waktu. Kemudian saya melakukan pembelajaran juga sudah sesuai gitu, dan keluarnya juga tidak korupsi waktu begitu ya, bukan banyak tuh teman-teman masuknya telat, keluarnya lebih cepat gitu. Jadi itu yang saya sudah membawa diri saya supaya datang tepat waktu, masuk tepat waktu, dan keluar sesuai dengan jadwal. Iya, luar biasa sekali Bu. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa rendahnya tingkat kedisiplinan dari rekan-rekan sejawat Ibu, kan gitu kan Bu. Nah, kalau begitu apa sih dampaknya bagi Ibu? Baik, dampaknya tentu sangat besar sekali ya Bu ya. Nah, ketika kita di kelas tersebut kan tidak hanya satu guru yang masuk ya, tidak hanya saya saja yang tepat waktu. Nah, tentunya kalau teman-teman saya banyak yang tidak disiplin, nah itu akan mempengaruhi dari proses pembelajaran tersebut. Di mana misalkan waktu alokasi waktunya adalah 2 JP begitu, ternyata mereka masuknya terlambat, tentu akan berkurang waktu efektif pembelajaran, dan itu tentu akan mempengaruhi materi atau penyampaian yang diberikan kepada siswanya, dan akan mempengaruhi hasil belajar mereka ini. Baik Ibu, apakah Ibu merasa yakin kalau teman-teman Ibu bisa meningkatkan kedisiplinannya? Ya, tentu saya sangat yakin sekali Bu, karena kita sebagai guru memilih profesi ini, dan ada tupoksi yang melekat pada profesi kita. Jadi ya, saya yakin sekali mereka bisa.
Mudah-mudahan ya Bu ya. Kemudian apa sih yang bisa Ibu lakukan dengan hal yang berbeda? Baik, nah selain tadi saya memberikan contoh, nah tentunya saya perlu kerjasama dengan Bapak Kepala Sekolah ya, misalkan untuk membicarakan kembali tentang tata tertib atau peraturan yang harus diikuti atau dimiliki di sekolah gitu, supaya kedisiplinan teman-teman tersebut dapat ditingkatkan. Nah kemudian juga mungkin saya akan melakukan diskusi dengan teman-teman tersebut ya, mungkin terlambatan tersebut ada alasannya begitu ya Bu ya, jadi kita mesti tahu apa yang membuat mereka terlambat. Harapannya tentunya untuk kedepannya hal-hal yang membuat mereka terlambat masuk atau mungkin tidak bergairah masuk kelas itu dapat dihindarkan gitu. Iya, baik Bu. Jadi sudah banyak harapan yang ingin Ibu berikan, dan kemudian apa ya ukurannya kalau rencana Ibu yang tadi Ibu sampaikan itu dapat berhasil? Oke, baik. Tentunya ukuran keberhasilannya karena tadi kedisiplinan teman-teman yang rendah, tentu ukuran keberhasilannya kedisiplinan mereka meningkat. Masuk tepat waktu, datang hadir di sekolah tepat waktu, ya. Kemudian proses pembelajaran berjalan dengan lancar, dan peserta didik juga dapat menguasai apa yang mereka berikan tanpa ada gangguan kekurangan waktu. Iya, baik Ibu. Nah kalau begitu semua ini kapan akan Ibu lakukan? Baik, kalau sekarang kan sudah akan ujian semester ya Bu ya, mungkin akan saya laksanakan di awal tahun pembelajaran semester depan Bu. Iya, di semester depan ya Bu ya. Baik, kira-kira dalam melakukannya itu siapa saja yang akan Ibu libatkan? Baik, tentu saja yang harus saya libatkan rekan sejawat, karena ini adalah permasalahan kita bersama ya. Kemudian yang kedua tentu perlu kontrol dari kepala sekolah begitu, dan mungkin perlu juga Bapak pengawas ya, dan itu juga harus ada komitmen dari kami semua gitu. Iya, baik Bu, luar biasa sekali ya Bu. Mudah-mudahan bisa berhasil apa yang Ibu inginkan. Dan terakhir Bu, bisa Ibu simpulkan dari hasil diskusi kita kali ini? Oke, baik Bu. Nah ternyata tadinya saya nggak kepikiran ya Bu apa yang harus saya lakukan begitu ya, melihat teman-teman saya yang kedisiplinannya rendah. Nah dengan saya berdiskusi dengan Ibu nih, saya jadi terbuka gitu ya. Oh ternyata saya juga bisa memberikan solusi terhadap permasalahan saya sendiri gitu. Tentunya itu dimulai dari diri saya sendiri. Iya. Terima kasih Ibu ya. Iya, jadi mudah-mudahan apa yang Ibu cita-citakan, apa yang akan Ibu laksanakan besok di semester 2 ya Bu ya. Mudah-mudahan akan berjalan lancar ya Bu, dan mudah-mudahan guru-guru atau rekan guru Ibu dapat mendisiplinkan waktunya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Septi. Tahap ketiga, pasca supervisi. Nah, Ibu Maya, tadi Ibu sudah melakukan praktik coaching bersama Ibu Septi. Nah, bagaimana Ibu menilai sendiri atas performa yang Ibu lakukan dalam praktik coaching tadi, Bu? Iya, terima kasih Bu Dila. Jadi menurut saya ketika saya tadi melaksanakan praktik coaching bersama dengan Ibu Septi, saya sudah melaksanakan praktik tersebut sudah sesuai dengan alurnya. Nah, apa yang membuat Ibu bisa menilai seperti itu, Ibu? Ya baik Bu, saya tadi sudah melakukannya sesuai dengan kompetensi yang sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwa saya sudah melakukan dengan mendengarkan aktif dan juga sudah memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Bagus sekali ya Bu ya. Nah, bolehkah saya Bu menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Tentu boleh Bu, silakan. Baik Bu, begini. Nah, saya tadi sudah mengamati Ibu melakukan praktek coaching bersama Ibu Septi. Nah, pengamatan saya, Ibu sudah sangat bagus sekali ya Bu ya, di mana Ibu sudah menerapkan mendengarkan secara efektif, ya kan Bu, kan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar pendapat saya ini, Bu? Ya, luar biasa sekali Bu, alhamdulillah. Berarti pendapat kita sudah sama ya Bu ya, bahwa saya sudah menyampaikan dua kompetensi yang memang saya inginkan Bu. Baik Ibu. Nah, jadi Ibu, apa nih rencana tindakan Ibu untuk selanjutnya? Rencana tindakan saya untuk selanjutnya adalah saya akan mengajak teman-teman rekan guru saya untuk mulai melakukan pembelajaran yang bervariasi. Mungkin dengan mentoring terlebih dahulu, itu langkah awal saya sih Bu. Baik Ibu. Nah,
Nah, jadi nih Bu, apa rencana Ibu untuk selanjutnya nih Bu? Ya, baik. Rencana saya selanjutnya, Bu Dila, saya akan coba sering-sering melakukan praktek coaching ini. Baik Ibu, nah dari diskusi kita ini Bu, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi nih Bu ya kompetensi dalam praktik coaching tersebut Bu? Ya, yang sudah terbayang yang akan saya lakukan itu saya akan melakukan praktek coaching bersama dengan rekan sejawat, kemudian juga bersama peserta didik saya dan juga bersama dengan keluarga saya di rumah maupun lingkungan masyarakat, Bu. Baik, bagus sekali ya Bu ya, luar biasa sekali. Nah, kapan ini Ibu mulai melakukan hal tersebut? Kalau untuk bersama rekan sejawat mungkin saya akan memulainya setelah liburan ya Bu, di semester 2 nanti, karena kan di sana kalau sekarang ini sudah mendekati pembagian rapor. Tapi kalau kepada keluarga ataupun masyarakat bisa saya mulai mungkin setelah pulang ini, besok atau kapan gitu bisa saya lakukan Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, di mana Ibu akan melakukannya Bu? Saya akan melakukan yang pertama sekali karena ini tujuannya ke sekolah, mungkin saya akan melakukannya di sekolah dan juga di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Nah, siapa yang dapat mewujudkan hal tersebut Ibu? Yang dapat membantu Ibu seperti itu? Yang dapat membantu saya dalam mewujudkan itu ya Bu ya, tentu saja yang pertama rekan sejawat ya Bu, kemudian peserta didik saya, dan yang paling penting adalah kepala sekolah, karena beliau sebagai dikatakan orang tua di sekolah itu, jadi perlu dukungan sekali dari kepala sekolah dan juga dari masyarakat sekitar mungkin ya Bu. Baik Ibu. Nah, oke ya Bu ya. Nah, jadi Bu, dari hasil pengamatan yang kita dapatkan akan saya masukkan ke dalam form supervisi akademik. Baik Ibu. Oke Bu, apa yang Ibu dapat dari proses selama kita berbincang ini Bu? Iya, baik Bu. Setelah kita berbincang-bincang dan melakukan praktek coaching tadi, saya sudah terbuka ya Bu, bagaimana saya bisa mencari solusi dari masalah saya tadi yang awalnya saya tidak pernah terpikir begitu. Rupanya kita bisa juga mencari solusi dari pemikiran kita sendiri dengan adanya bantuan dari coach begitu Bu. Oh, baik Bu, semoga Ibu dapat menjadi coach yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar ya Bu ya, dan juga berhasil menjadi coach yang profesional seperti itu ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Baik Ibu. Terima kasih Bu ya atas waktunya dan sudah memberikan arahan kepada saya. Baik, sama-sama ya Bu Maya. Iya. Sekian dan terima kasih. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.